Wasiat itu adalah diucapkan ketika masih hidup, itu wasiat. Kalau wasiat bukan waris, bukan waris. Kalau waris bukan wasiat. Kalau diucapkan masih hidup bukan waris, itu namanya wasiat. Kalau sudah meninggal ada harta peninggalan, itulah namanya harta peninggalan, adalah harta waris. Jadi wasiat itu boleh dan bisa orang yang berwasiat itu masih hidup, sudah diberikan pada orang lain, dan boleh wasiat itu diberikan manakala atau diambil manakala orang yang berwasiat itu sudah mati. Contoh, nanti kalau saya mati, tolong sapi yang ada di Pak Muhammad misalnya itu jualkan. Laku berapa terserah, cuma saya punya hutang misalnya kepada Abu Bakar 1 juta. Jadi dari keuangan yang sapi dijual tadi itu, tolong bantu bayarkan 1 juta itu sehingga saya tidak punya hutang. Sisanya ambil sampean, misalnya laku 15, ya sudah, sisanya berarti 14 ambil sampean, tolong hutang saya bayarkan. Kalau sudah mati, kan berarti kan hidup orangnya masih. Ternyata mati, maka harus dilaksanakan itu. Dilaksanakan. Fa'in zada apabila bertambah atau lebih. Fa'in zada apabila lebih. Apa yang lebih? Mina thuluth, sepertiga, lebih dari sepertiga. Waqafa maka menunggu. Waqafa maka menunggu siapa? Orang yang menerima wasiat itu ala ijazatil warasati, atas bolehnya dari ahli waris yang lain. Jadi hartanya orang ini punya 100 juta misalnya, langsung saya wasiat 50% ini kasihkan ke orang, disuruh kasihkan ke Ustadz Edi misalnya. Harta saya nanti kalau saya meninggal saya kasihkan tolong pada Ustadz Edi. Maka wasiat saya ini tidak boleh kalau sampai wasiat 50 juta harta saya itu tolong kasihkan ke Pak Ustadz Edi. Padahal hartanya hanya 100 juta. Kenapa? Karena lebih dari sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga, 50% atau bahkan 100%, boleh, asalkan dapat restu, dapat izin, dapat kesukarelaan, keridhaan dari ahli waris yang lain. Kalau tidak boleh. Ada satu saja ahli waris yang tidak setuju, tidak boleh. Karena harta warisan itu adalah harta haknya ahli waris. Jadi kalau memberi atau punya anak misalnya, empat. Yang punya anak 4 ini, orang ini berwasiat, tolong harta saya separuh kasihkan kepada anak saya yang pertama. Tidak sah itu, selama dari salah satu 3 anaknya yang lain tidak menyetujuinya. Tapi kalau seumpama sebelum meninggal, misalnya Pak Haji Hasan, jangan saya yang meninggal, Pak Haji Hasan misalnya, sebelum meninggal hartanya banyak misalnya, sampai kalau dikalkulasi 500 miliar, 100 miliar saya kasihkan Ustadz Saiful, katanya Ustadz Hasan itu, 100 miliar lagi saya kasihkan kepada Ustadz Mulyono, 100 miliar lagi saya kasihkan kepada Ustadz Salam.
hartanya 500 miliar misalnya, tinggal 200 miliar. Boleh nggak? Boleh, karena itu bukan wasiat, tapi pemberian. Kalau wasiat itu adalah setelah dia meninggal, itu wasiat namanya. Itu diambil atau dilaksanakan setelah dia meninggal. Kalau memberi, tidak apa-apa, memberi, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu menunggu siapa-siapa namanya memberi, karena dia itu masih haknya, masih miliknya. Cuma walaupun demikian, orang tua yang bijak mesti harus ngajak musyawarah kepada anak-anaknya, walaupun dia kapasitasnya sebagai anak. Ini kalau kamu ikhlas, akan saya kasihkan ke masjid ya hartanya, sehingga kamu cukup ngambil sawah yang di sana saja, yang rumah, yang itu semuanya dijual saja, nanti hartanya kasihkan ke masjid Anur semua. Mestinya begitu. Jadi saya akan jual semua, kita pulang saja nanti ke rumah yang kecil yang dulu, kita kasihkan ke masjid. Nah, kata kasihkan ke masjid itu lebih semak atau lebih dekat kepada diwakafkan ke masjid. Kalau kepada orang lebih dekat kepada dihibahkan. Jadi lebih dekat kepada dihibahkan. Dihibahkan itu diberikan. Diwakafkan diberikan kepada Allah. Itu kata-kata diwakafkan. Kalau kepada orang diberikan, lebih banyak dihibahkan. Jadi tidak diwakafkan kepada orang.